Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua preview pertandingan Europa League ya. Manchester United akan berlaga lagi di Europa League. Ini merupakan pertandingan ketiga dari 8 pertandingan total ya, dimana di 2 pertandingan awal Manchester United ini menurut gua hanya ya baru mengumpulkan 2 poin. Jadi kemenangan pertama ini masih dinantikan dan akan menjadi hal yang krusial menurut gua. Sama seperti ketika menghadapi Brentford, Manchester United juga di Liga setelah beberapa pertandingan tidak ada 3 poin ketika menghadapi Brentford. Ya, menurut gua beban untuk mendapatkan kemenangan dan mungkin juga tekanan ini seperti besar. Dan menurut gua menghadapi Fenerbahce ini juga merupakan hal yang akan disoroti banget nih, baik dari fans maupun juga dari media. Tapi ini bukan menjadi pertandingan yang, atau gua prediksi bukan menjadi pertandingan yang mudah ya. Kita tahu Fenerbahce klub Turki sama seperti Galatasaray ataupun juga Besiktas, ketika tampil di kandang sendiri mereka ini sangat mengandalkan atmosfer fans tuan rumah. Fenerbahce merupakan salah satu tim besar juga ya, dengan fan base yang juga besar di Turki, utamanya di Istanbul. Ini menurut gua mereka juga akan memanfaatkan energi-energi dari fans tuan rumah untuk bisa mengimbangi atau bahkan berusaha untuk mengatasi Manchester United. Erik ten Hag menghadapi tim dari Turki di Turki ini bukan yang pertama. Musim lalu Manchester United sempat berada satu grup ya di Champions League dengan Galatasaray, klub dari Istanbul juga, di mana pada saat itu pertandingan sendiri berakhir dengan seri di mana ada jual beli gol, dinamikanya sangat naik turun sekali. Manchester United yang juga bermain dalam tekanan pada saat itu ya, karena mereka harus mendapatkan poin penuh, tapi pada akhirnya mereka gagal untuk mengamankan kemenangan. Akankah kali ini Manchester United bisa lebih baik dari sisi hasil? Ini menarik ya, dan langsung aja terkait dengan situasi menghadapi Fenerbahce ini. Kalau dilihat ketersediaan squad, misalnya Manchester United akan tampil tanpa kapten Bruno Fernandes. Ini hal yang unik menurut gue ya, dimana Bruno Fernandes memang sedang dalam performa yang tidak baik, tidak bagus di awal-awal musim ini. Tapi ketika menghadapi Brentford, menurut gue performanya ada perbaikan di sana ya. Dia bisa membuat 1 assist, lalu peran terutama tanpa bola juga, karena sering sekali ini hanya dilihat ketika membawa bola. Padahal pemain sepak bola juga menurut gue secara ringan amatiran peran tanpa bola pun juga besar. Dan menurut gue secara overall Bruno Fernandes tampil bagus ketika menghadapi Brentford. Hanya saja karena kartu merah yang didapatkan oleh Bruno di pertandingan Europa League sebelumnya untuk Manchester United ya, membuat dia harus absen ketika Manchester United bermain di Istanbul. Dan ini merupakan perkiraan formasi menurut gue, sekaligus juga mungkin harapan ya, dimana Johnny Evans yang ketika menghadapi Brentford nampak ada gangguan di sana, gue perkirakan mungkin akan diistirahatkan dulu. Dan ini membuat Matthijs de Ligt dan juga Lisandro Martinez akan kembali lagi menjadi duet utama. Lalu Diogo Dalot yang menurut gue tampil cukup oke ketika menghadapi Brentford. Yes, memang ada beberapa kesalahan ataupun kekurangan terutama ketika ofensif ya, tapi kalau gue melihat bagaimana keseimbangan antara Dalot secara garis besar, bertahan, menyerang dan juga transisi, dia cukup oke ketika menghadapi Brentford. Tapi dengan kembalinya Noussair Mazraoui yang juga sudah mendapatkan menit bermain ketika menghadapi Brentford, menurut gue kembali akan menjadi pilihan utama nih. Mazraoui di kanan dan Diogo Dalot kembali mengisi posisi bek kiri. Lisandro Martinez yang tampil cukup oke di posisi bek kiri ketika menghadapi Brentford, menurut gue akan kembali lagi ke posisi naturalnya, yaitu sebagai bek tengah sebelah kiri berdua dengan Matthijs de Ligt. Lalu 4 gelandang di tengah, menurut gue dengan absennya Kobbie Mainoo, lalu juga Bruno Fernandes, akan ada perubahan di sana. Casemiro besar kemungkinan akan menjadi kapten di pertandingan ini ya di Istanbul. Dia akan duet dengan Manuel Ugarte yang memang disimpan nampaknya ketika menghadapi Brentford, tampil hanya di penghujung pertandingan saja untuk bisa mendapatkan juga situasi kebugaran serta adaptasi ke dalam pertandingan ya. Ini akan dipilih menjadi duet utama dengan sayap serang kanan dan kiri menurut gua Rashford dan juga Garnacho, di mana ketika menghadapi Brentford gua lihat mereka tampil bagus, mereka tampil tajam, dan semoga tren ini tidak diputus dulu ya.
oleh Erik ten Hag menurut gue dengan diberikan kesempatan lagi. Ya, ada beberapa pilihan di sektor sayap, misalnya ada Amad Diallo, ada juga Anthony. Tapi gue melihat dua pemain ini sedang menuju on fire mungkin ya. Garnacho tampil tajam, tampil seimbang juga, bertahan menyerangnya ketika menghadapi Brentford. Rajin dia, cepat, lalu berani juga melakukan penetrasi. Rashford pun juga demikian, 1 assist. Beberapa kali dia tusukan menurut gue juga berbahaya dari Rashford. Sehingga gue berharap sih dua pemain ini bisa diberi kesempatan lagi. Lalu lini depan, ujung tombak adalah seorang Rasmus Højlund yang menurut gue semakin lama juga semakin nyetel nih dengan situasi permainan Manchester United di atas lapangan. Ini tentu saja membuat keadaan dari Joshua Zirkzee mungkin agak sulit ya, tapi di sisi lain gue juga melihat bahwa Joshua Zirkzee memang nampaknya masih butuh waktu untuk bisa beradaptasi. Gue berharap Joshua Zirkzee juga akan diberikan menit bermain, tapi Rasmus Højlund yang akan diberi kesempatan lebih banyak diandalkan dari menit pertama, dan Christian Eriksen. Nah, ini yang menurut gue akan menjadi pengganti dari Bruno Fernandes, posisi naturalnya sebagai gelandang serang tengah juga ya, dengan tipikal ataupun karakter permainan yang berbeda. Tapi Christian Eriksen di musim ini juga sudah pernah bermain di posisi tersebut. Gue ingat ketika Manchester United menang besar 7-0 menghadapi Barnsley, dia tampil cukup excellent di sana, dan dengan pengalamannya dan juga dengan tren permainannya yang menurut gue di beberapa pertandingan terakhir juga bagus, gue harapkan dia bisa memberikan kontribusi positif di permainan Manchester United di atas lapangan. Kembali lagi ke Fenerbahce. Tren Fenerbahce sendiri menurut gua selama 6 pertandingan terakhir ya cukup lumayan ya. Mereka sempat kalah di derby Istanbul ketika menghadapi Galatasaray, di kandang sendiri mereka kalah 1-3. Menghadapi FC Twente, yang dimana FC Twente berhasil menahan Manchester United di Old Trafford, Fenerbahce mampu menahan FC Twente di Enschede di Belanda 1-1. Tapi di pertandingan terakhir mereka seri ini menghadapi Samsunspor di Liga Turki 2-2 pertandingan away, dan menurut gua trennya cukup oke, cukup positif, dan ini yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Ketika menghadapi Union Saint-Gilloise di pertandingan Europa League yang pertama kalau tidak salah ya, di mana di kandang sendiri mereka bisa menang 2-1. Ini formasi yang diturunkan oleh Jose Mourinho, dan kalau melihat skuad dari Fenerbahce, menurut gua mereka punya kualitas ya. Di belakang ada pemain yang syarat pengalaman, Shaglar Soyuncu pernah di Liga Inggris juga bersama dengan Leicester. Lalu Dominik Livakovic, kiper ini juga cukup bagus ya. Lalu di depan ada Youssef En-Nesyri, ada Cengiz Under, pemain juga memiliki pengalaman bermain di Leicester maupun juga di Serie A bersama dengan AS Roma. Kapten Irfan Can Kahveci, dan tentu saja lini tengah ada Fred dan juga Sofyan Amrabat, dua pemain tengah yang sempat atau pernah membela Manchester United. Dan ya, ini menurut gue akan menjadi partai yang unik ya, dimana Fred cukup lama membela Manchester United di beberapa periode pelatih ya kan. Lalu juga Sofyan Amrabat musim lalu tampil luar biasa, menjadi salah satu pemain vital di kemenangan di Piala FA menghadapi Manchester City. Ya, ini yang akan dihadapi oleh para pemain Manchester United. Lalu gelandang lainnya Sebastian Szymanski, dia pernah membela Feyenoord, dan gue sempat saksikan beberapa penampilannya di Feyenoord sebagai gelandang serang. Menurut gue dia memiliki potensi, jadi harus waspada ini ya, lini tengah dan juga lini bertahan Manchester United. Dan kalau melihat tren dari Manchester United sendiri, sebenarnya gue lihat ini dia dalam posisi, atau mereka dalam posisi meningkat. Setelah mereka kalah menghadapi Tottenham Hotspur, menghadapi FC Porto mereka 3-3, yes, ada dinamika yang naik turun di sana, sempat unggul dulu, disamakan, bahkan tertinggal, tapi akhirnya bisa lagi menyamakan. Dan ketika menghadapi Aston Villa di partai genting, mereka bisa keluar karakternya, berhasil menahan imbang, memutus rangkaian kemenangan dari Aston Villa, dan terakhir mereka tampil bagus, tampil dominan ketika menghadapi Brentford secara keseluruhan. Walaupun gawangnya sempat kebobolan dulu, tapi karakter itu muncul di atas lapangan sehingga mereka mampu membalikkan keadaan dan menang 2-1. Jadi gue lihat atmosfernya juga sedang dalam situasi yang positif Manchester United ini. Jadi ya, ini akan menjadi pertandingan yang seru menurut gue ya. Jose Mourinho tentu saja pelatih syarat pengalaman, juga punya kemampuan taktikal menurut gue yang bagus.
tentu saja juga ingin mendapatkan hasil positif untuk Fenerbahce. Dan kalau dilihat di papan klasemen saat ini, Fenerbahce berada di peringkat ke-13, Manchester United berada di peringkat ke-21. Ya, menurut gue Manchester United untuk bisa diharapkan bisa langsung lolos di 8 besar, mereka harus mendapatkan kemenangan. Ini bukan partai yang nyaman, artinya tampil di bawah tekanan supporter tuan rumah. Lalu juga ada pemain yang pernah membela Manchester United ya, Fred, Sofyan Amrabat, yang juga kenal dengan karakter-karakter pemain saat ini di Manchester United. Lalu Jose Mourinho. Jose Mourinho pernah menjadi pelatih atau manajer di Manchester United, tapi yang gue lebih soroti adalah kemampuan selain kemampuan taktikal, juga kemampuan non teknis dari Jose Mourinho. Ini ya, dia sering melakukan cywar atau ya hal-hal yang berkaitan dengan psychological things gitulah, hal yang berbau psikis gitu ya, yang dimana dalam pertandingan penting di Eropa maupun di liga-liga Eropa ini sering sekali juga menentukan, sering sekali mengalihkan ya fokus dari skuad utamanya manajer. Dan ini merupakan ujian menurut gue bagi Erik ten Hag ya. Ya kalau dari sisi pengalaman tentu saja Jose Mourinho lebih memiliki pengalaman di sana. Tapi tinggal bagaimana Erik ten Hag ini menurut gue harus fokus. Dan fokusnya Erik ten Hag ini gue harapkan juga bisa nyalur ke pemain-pemainnya nanti di atas lapangan. Mereka harus bisa fokus ya, karakter mereka harus siap. Di samping ya mereka harus tampil lepas. Dan terkait dengan tampil lepas, artinya tidak dalam tekanan dari supporter tuan rumah. Gue melihat paling tidak dari musim lalu ketika menghadapi Galatasaray, skuad Manchester United bisa tampil lepas ketika tampil di Istanbul. Di pertandingan Europa League terakhir ketika menghadapi FC Porto pun juga demikian ya. Tampil di Portugal menghadapi FC Porto, mereka bisa lepas, terutama di menit-menit awal. Mereka tampil tajam, mereka tanpa beban, tanpa tekanan, walaupun pada saat itu laga itu menjadi sorotan ya kan, dengan status dari Erik ten Hag yang kabarnya memang berada di pertandingan yang menentukan ya kan. Tapi skuad Manchester United bisa tampil lepas, mereka tampil bagus, bahkan sempat unggul duluan. Dan menurut gue ini yang harus diulangi lagi di Istanbul. Dan gue yakin secara kualitas Manchester United ini mudah-mudahan bisa melakukannya, dan harusnya bisa melakukannya. Tinggal bagaimana ya ini ya, situasi fokus konsentrasi semoga ada dari menit awal. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United ya? Prediksi perkiraannya siapa yang diturunkan, berapa kira-kira skornya? Menurut gue Manchester United bisa menang mungkin dengan 1-2. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.